Gimana caranya? Emang bisa? Kita ngutak-ngutik berkas yang ada di sana. Emang siapa kita? Si Kitman, lu tahu kan? Itu teman SD gua tahu, ntar gua samperin deh. Pasti bisa lah. Kok kerjaan jadi gini ya? Emang saya salah juga sih, kurang cek lapangan. Tapi biasanya kerjaan si Temon itu bagus. Nggak pernah ada masalah apa-apa. Ini malah dijadiin isu saling ngejatuhin calon lawan pilkada segala. Pak, kok ngelamun? Kepikiran ya? Bu, belum tidur? Nggak juga sih. Ibu sih 100% nggak percaya Pak sama isu korupsi itu. Selama kita tetap di jalan yang lurus, pasti akan kebukti siapa yang sebenarnya korupsi. Asal kita tetap doa aja terus. Iya Bu, terima kasih. Sudah membuat Bapak lebih tenang. Sekarang tidur yuk. Bu, ini kapan sih dibetulinnya? Ribet nih kalau mau mandi. Harus narikin selang, angkatin ember. Ih, ngomel. Ya udah panggilin kakak, Gi. Kakak, dipanggil ibu. Iya, sebentar. Ada apa, Bu? Itu si Ade, ribet katanya kalau mau mandi. Pasangin pipanya cepetan, Gi. Kasian si Ade. Ya udah, bentar disambungin pipa deh. Tapi harus beli dulu ya. Monggo, gua keluar sebentar ya. Ini, gua mau beli pipa. Titip kios ya. Gua nggak lama kok. Oh siap. Sum sekalian aja. Lu cari tahu di mana belinya bahan material jembatan yang amblas itu. Wih, tahu aja lu. Cepet juga lu mikirnya. Lah, timbang begituan doang mah. Bocah gak bisa. Ya udah, gua cabut. Tahu kan jembatan yang baru diresmiin itu? Iya tahu. Emang kenapa? Itu kok. Belanja materialnya di sini kan? Iya, di sini. Kenapa tuh? Baru diresmiin. Sekarang udah amblas kok. Buset. Dan yang parahnya, kades kita yang dituduh korupsi. Lah, siapa yang nuduhnya? Biasalah kok. Ya, persaingan calon kades. Ada calon yang namanya Hermoko. Pas kemarin kampanye, dia hasut warga. Katanya, kades kita yang sekarang udah ngelakuin korupsi. Oh iya, sekarang pilkada ya, cuman itu. Kok bisa-bisanya ya? Jembatan amblas dijadiin alat deh buat nyerang lawan saingannya. Khawatirnya, gua ke bawah-bawah tuh. Sempet sih gua bilang ke si siapa tuh? Temon apa Jarwo gitu. Dia yang sering bolak-balik gitu, gua lupa. Pokoknya yang sering bolak-balik belanja di mari. Dia orang kayak mau bikin pagar rumah aja. Gua bilang, ini jembatan loh. Kayaknya itu si Jarwo deh. Emang dia kayak anak buahnya kontraktor atau kaki tangannya gitulah. Sama yang suka jagain proyek gitu juga sih. Terus dia pakai kwitansi dari sini kok. Iyalah, kan salinannya ada di gua sekarang. Gua nggak maulah kelibet masalah nantinya. Nah, gini kok. Ini boleh nggak saya fotoin? Nanti saya bandingin sama kwitansi yang ada di desa. Kan ketahuan tuh. Kalau emang ada penyelewengan. Oh boleh, boleh. Lu fotoin deh. Kalau buat bikin kelar ini kasus, terserah. Tinggal gua tunggu kabarnya aja ya. Udah nih kok. Semoga cepat terungkap nih. Ayo ah, saya jalan dulu. Iya, gua tunggu kabar ya. Kasum berkunjung ke balai desa untuk menemui Sukitman yang juga menjabat sebagai sekretaris desa. Weh, Sem. Ada angin apa nih? Wah, sorry man. Gua nggak bisa lama-lama nih. Gua to the point aja ya. Lu tahu kan proyek jembatan yang sekarang jadi masalah? Iya tahu. Kenapa gitu? Bisa kan? Lu bantu gua? Gua butuh data transaksi pembelian dan belanja proyek jembatan itu, man. Lu bisa kan tolong cariin? Wah, gua nggak berani ah. Ngeri gua. Ntar kena SP. Sorry banget. Gua nggak bisa bantu. Soalnya nyangkut ke soal karir gua, Sum. Kemudian Kasum menjelaskan persoalan yang sedang terjadi kepada Kitman. Akhirnya Kitman mau membantu Kasum. Kalau emang situasinya kayak gitu, ya udah. Gua bantu deh. Bentar gua cari dulu. Wah, mantap man. Yang ini kali ya, Sum? Bener banget nih man. Boleh gua fotoin ya? Ya udah. Fotoin aja.
Akhirnya Kasum memperoleh semua data mengenai proyek jembatan itu dan segera melakukan cross-check dengan pemilik toko material bangunan Kotanu. Wah, harganya di markup coy. Ini kwitansi dari mana nih? Capnya sih bener gue punya. Kok bisa ya? Sebentar. Wah Sum, tanda tangan gue juga ditiru. Coba lu bandingin sama kwitansi ini. Beda kan? Kalau soal cap mah, gampang kok. Tinggal dibawa ke tukang cap, kelar tuh. Ya udah, kalau data lu udah lengkap sih, tinggal laporin aja ke polisi. Biar dia orang tuh yang selidikin lebih detail. Iya kan? Lalu Kasum menyampaikan apa yang sudah ia peroleh terkait data adanya penyimpangan pada pelaksanaan pembelanjaan proyek kepada Pak Kades Capung. Menurutmu, ada kejanggalan nggak di kasus ini? Kan sebenarnya Pak Hermoko lah yang harus melaporkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Kades. Yang notabene adalah saya sendiri, iya kan? Tapi, kenapa ia tidak melakukan itu? Iya juga ya Pak. Atau jangan-jangan, kalau Pak Hermoko ngelaporin Pak Kades, nantinya bakalan ada pihak kubu Pak Hermoko yang terseret juga Pak. Ini sih, dugaan sementara saya. Sekarang tinggal kita cari tahu, siapa yang terlibat dalam konspirasi kecil ini. Saya yakin, orangnya ada di sekitar lingkungan kita sendiri. Sum, ini kasus jembatan ini kayak ada kejanggalan ya? Iya emang, tapi menurut lu apa kejanggalannya? Kalau emang Pak Hermoko tahu kalau Pak Kades korupsi, kenapa nggak dilaporin aja coba? Emang bisa gitu ya? Ya bisa, tapi Hermoko harus punya bukti atau petunjuk. Kita kan nggak tahu dia punya bukti atau petunjuk. Iya kan? Karena kalau ngelaporin, kayaknya Hermoko juga bakal kena kasus juga tuh. Lah, kan udah ketahuan dari kwitansi yang dibilang si Kasum itu. Benar. Kita harus cari tahu nih, siapa yang sebenarnya korupsi. Tapi biarin deh, itu kan kerjaan polisi. Emang udah dilaporin polisi, Sum? Udah, kemarin sama Pak Kades. Lah kok gimana? Yang lapor Pak Kades, tertuduhnya Pak Kades, ini gimana Sum? Gini, Pak Kades melaporkan bahwa dia menjadi tertuduh, tapi tanpa alat bukti. Ini jadi kasus tersendiri nih. Jadi, polisi mencari fakta bahwa tuduhan itu benar atau tidak benar. Begitu. Ya udah, kita tunggu aja kabarnya. Sebenarnya gimana sih ini kasus? Jadi, kayak gini, Mon. Yang lu bilang bahan kampanye untuk ngejatohin Kades Capung. Nggak gini juga lah, Mon. Jangan lu bikin kecacatan proyek yang parah dong. Ini kan udah ngerugiin banyak pihak, Mon. Wah, payah lu. Gue juga nggak nyangka, Bos. Maksud gue, jangan sampai jembatannya yang rusak, tapi di area pangkalnya aja. Jadi jembatannya kagak rusak, hanya lintasan yang di awalnya aja, biar nggak bisa dilewatin kendaraan. Gitu doang, Bos. Kan jembatannya sih tetap utuh gitu loh. Yang ngerjain pembelanjaan siapa? Lu sendiri? Itu si Jarwo, Bos. Wah, kacau. Sekarang di mana si Jarwo? Kagak tahu, Bos. HP-nya nggak bisa dihubungi. Berarti dia kebanyakan makan uang proyek tuh. Wah, parah lu. Tanggung jawab. Gua nggak mau tahu. Sorry, Bos. Gue juga sibuk kan, nggak bisa ngawasin satu proyek doang. Jadi gue serahin ke Jarwo. Kelihatannya dia main juga. Ini, gue juga ketar-ketir. Pasti gue dicari nih. Parah.